Perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat kini dibayang kontroversi soal penggalangan dana. Sebuah kelompok penyelenggara dilaporkan menawarkan kesempatan bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump bagi para penyumbang besar. Skema ini dijalankan melalui kerjasama publik swasta bernama Freedom 250 yang membantu pelaksanaan rangkaian acara nasional. Laporan media menyebut sejumlah paket sponsor bernilai jutaan dolar memberi akses eksklusif yang memicu kekhawatiran pencampuran agenda kenegaraan dan kepentingan politik. Freedom 250 disebut mulai mengumpulkan dana lewat berbagai tingkatan sponsor dengan imbalan berbeda-beda dan terungkap ada 5 level kontribusi. Penyumbang minimal 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 miliar rupiah dalam kategori Patriot Sponsor dijanjikan undangan ke resepsi ucapan terima kasih Private Freedom 250 yang dipandu oleh Presiden Donald Trump dengan kesempatan foto bersejarah. Untuk level di bawahnya yakni donasi 500.000 hingga 999.999 dolar. Untuk level di bawahnya yakni donasi 500.000 hingga 999.999 dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,4 hingga 16,8 miliar rupiah. Tidak tersedia akses bertemu Trump. Namun paket ini tetap menawarkan akses VIP, undangan dan tempat duduk prioritas di semua acara Freedom 250. Sumbangan yang lebih besar lagi membuka peluang tampil di panggung utama. Donatur 2,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 42 miliar rupiah atau lebih disebut bisa memperoleh peran berbicara VIP dalam perayaan 4 Juli. Sementara itu, paket tertinggi dipatok pada angka 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 168 miliar rupiah atau lebih. Dalam materi promosi kepada calon sponsor, sponsor dari perusahaan atau organisasi akan memainkan peran penting dalam peringatan nasional yang menghormati sejarah bangsa, mengakui kontribusi warga Amerika dari semua lapisan masyarakat, dan menatap masa depan yang sedang dibangun untuk generasi berikutnya dan seterusnya. Sejumlah agenda yang dirancang Freedom 250 dilaporkan selaras dengan gaya politik dan preferensi pribadi Trump, yang menyukai acara besar dan penuh sorotan. Beberapa rencana yang mencuat antara lain pertandingan UFC di halaman Gedung Putih, serta balapan IndyCar di jalanan Washington DC. Selain itu, Trump juga pernah menyampaikan gagasan membangun Independent Arts setinggi 250 kaki. Struktur ini disebut akan lebih dari 2 kali tinggi Lincoln Memorial dan menjulang di area sekitar Gedung Putih. Menanggapi kritik yang muncul, juru bicara Gedung Putih Davis Ingle mengatakan bahwa Presiden tengah memastikan bahwa Amerika mendapat pesta ulang tahun spektakuler yang layak didapatkannya. Di sisi lain, perwakilan Freedom 250 menegaskan bahwa Presiden tidak bisa dibeli oleh siapapun. Metode penggalangan dana ini dinilai mirip dengan pendekatan Trump saat mencari donatur untuk proyek ballroom Gedung Putih senilai 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,7 triliun rupiah. Saat itu, sejumlah perusahaan besar yang memiliki kontrak atau kepentingan bisnis dengan pemerintah federal seperti Amazon, Google, dan Microsoft termasuk di antara penyumbang utama. Anggota DPR dari Partai Demokrat Bonnie Watson Coleman dari New Jersey yang duduk di Komisi Bipartisan Amerika 250 menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengatakan dirinya khawatir uang pembayar pajak yang dialokasikan Kongres untuk perayaan akan diarahkan oleh pemerintah Trump ke Freedom 250. Ia juga menilai beberapa agenda Freedom 250 berpotensi menutupi kerja Amerika 250 dan lebih menonjolkan figur presiden. Orang-orang perlu memahami bahwa ada 2 jalur yang sedang berjalan dalam acara tersebut. Sementara itu, Ketua Amerika 250, Rosie Rios melihat sisi berbeda. Ia mengatakan kelompoknya menyambut baik keberadaan Freedom 250 karena menyediakan mekanisme pendanaan yang jelas dan memberi rakyat Amerika lebih banyak cara untuk merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.